Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romsin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi 2.1 huruf J, yaitu koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain. Pastinya berbeda-beda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, sehingga mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus terlebih dahulu memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Artinya, setiap murid memiliki perbedaan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita pelajari seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa juga dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau penyampaiannya, bukan merubah atau menurunkan standar kurikulum. Adapun diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan murid telah memahami cara membedakan atau memodifikasi produk
sebagai hasil belajar murid, hasil pelatihan, penerapan, dan pengembangan apa yang sudah dipelajarinya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.